Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada pertemuan yang ke-13, yang dimana kita kali ini akan masuk ke bab baru yaitu bab 5 tentang sejarah dinasti Bani Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Sebelum kita masuk pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa semoga apa yang kita pelajari hari ini kita dapat kita pahami dan dapat kita renungkan dan kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Raditu billahi rabba bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, semoga dengan doa ini kita dapat belajar dengan lebih serius dan lebih giat lagi untuk menuntut pembelajaran agama Islam. Pada bab baru kali ini kita sudah memasuki bab tentang bagian pendidikan agama Islam, bagian sejarah, yang dimana sejarah yang akan kita bahas tadi sudah Bapak sebutkan, yaitu ada dinasti Bani Umayyah dan dinasti Bani Abbasiyah. Istilah lainnya adalah dinasti itu adalah kerajaan Islam, ya. Persepsi, ya. Ini ada contoh gambar dinasti Abbasiyah, peninggalan bersejarah, ya, salah satu kerajaan Islam terbesar di dunia ini. Periodisasi Islam menurut pendapat Harun Nasution, ya, terbagi menjadi 3 periode, yaitu pertama periode klasik, ya. Jadi yang pertama itu pada periode klasik itu terjadi pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Pada periode klasik terjadi pada masa keemasan, itu disebut dengan masa keemasan Islam, yakni pada masa sekitar tahun 650 sampai 1250 tadi, itu disebut dengan masa klasik. Klasik itu adalah masa-masa yang sudah lama di zaman setelah Rasulullah SAW meninggalkan dunia, sehingga peninggalan beliau ini menjadi salah satunya adalah terbentuknya kerajaan Islam. Nah, pada periode ini terdapat 2 kerajaan besar, ada 2 kerajaan yang sangat besar, yaitu dinasti Bani Umayyah dan dinasti Bani Abbasiyah. Yang kedua, Harun Nasution itu menyebut ada periode pertengahan, yaitu tahun 1250 dan 1800 sampai 1800 Masehi. Pada periode pertengahan ini ditandai dengan 3 kerajaan besar Islam. Nanti akan dibahas pada semester nanti mungkin. Ketiga kerajaan tersebut adalah kerajaan Turki Utsmani, kerajaan Safawi, dan kerajaan Mughal. Dan yang terakhir adalah ketiga periode modern 1800 sampai sekarang, ya. Pada periode modern merupakan periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaharuan Islam. Dan pada bab ini akan kita bahas yang periode pertama, yaitu periode klasik, yaitu Islam pada masa kejayaan atau masa keemasan, yakni pada masa yang terjadi pada 650 sampai 1250 Masehi, masa-masa klasik. Yang akan kita bahas pada materi ini ada 2 pada bab ini, yaitu adalah kerajaan pada peradaban pada dinasti Bani Umayyah. Yang kedua adalah peradaban pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Untuk dinasti Umayyah, karena materinya cukup panjang, karena ada Umayyah 1 dan 2, ini akan Bapak bahas dengan Bapak Qurtubi. Dan yang dinasti Bani Abbasiyah itu akan dibahas nanti oleh Pak Amin. Silakan kalian tunggu saja nanti pada materi berikutnya. Yang A, peradaban pada masa dinasti Bani Umayyah. Kita baca dulu sejarahnya dinasti Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah terbentuk setelah berakhirnya kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Khalifah yang keberapa itu? Yaitu khalifah keempat.
Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali, dan yang terakhir adalah Ali. Nah, setelah terjadinya kekhalifahan, nah khalifah ini belum kekerajaan lagi, ya. Khalifah itu adalah suatu kepemimpinan yang disebut dengan khalifah, beda dengan kerajaan, ya. Yang dimana khalifah itu dicontohkan langsung kepemimpinannya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dinasti Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, hampir mirip dengan namanya Umayyah, sedangkan pendirinya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan semasa Nabi Muhammad SAW masih hidup, beliau bertindak sebagai salah satu penulis hadis, ya, artinya pencatat hadis. Artinya dia adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW. Di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Muawiyah bahkan ditunjuk sebagai gubernur Syria. Kalian tahu, di antara 4 kepemimpinan khalifah yang membuat Islam semakin luas itu pertama kali adalah Umar, ya, karena saking banyaknya negara-negara yang dipimpin oleh Islam sehingga Muawiyah itu ditunjuk sebagai pemimpin daerah atau pemimpin negara, sehingga dia disebut dengan gubernur Syria. Pemerintahan Bani Umayyah ini memiliki 2 masa kekuasaan di 2 tempat yang berbeda. Jadi tempatnya berbeda nanti yang kedua. Periode pertama itu Bani Umayyah 1 yang berpusat di Damaskus, Syria. Ini terjadi pada 661 sampai 750 Masehi. Adapun pada periode kedua Bani Umayyah 2 yang berpusat di Andalusia, itu terjadi di Spanyol 756 sampai 1031. Jadi kepemimpinan kepemimpinan Umayyah ini luar biasa. Itu adalah pertama kali negara Islam membentuk armada pasukan laut, ya, yang dimana kalian kenal Arab itu kan mereka itu terkenal dengan padang pasir, sehingga mereka lebih banyak ahli dalam berperang di daratan. Tetapi untuk pertama kalinya Umayyah membentuk armada lautan, dan akhirnya umat Islam terkenal dengan seperti kucing yang hebat bisa mengalahkan singa. Bahkan dikatakan mereka seperti ikan yang besar yang mengalahkan seekor paus di lautan, ya, artinya hebat di lautan, hebat juga di daratan, ya. Itu sehingga untuk pertama kalinya umat Islam itu dapat menguasai daerah Spanyol ini, daerah Eropa. Nah, kemudian dinasti Bani Umayyah itu berpusat di kota Damaskus, Syria, ya. Di sini nggak diceritakan tentang bagaimana sejarah dinasti Umayyah itu terbentuk. Itu ada, ya, kalau kalian membaca buku-buku dari Syiah, pasti mereka akan mencela Bani Muawiyah ini. Tetapi kalau kalian membaca dari kalangan buku Ahlus Sunnah wal Jamaah, pasti mereka memuji-muji sebagai, karena Muawiyah ini adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang paling bagus kepemimpinannya, ya, kepemimpinan yang paling baik setelah Ali bin Abi Thalib. Nah, dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, berpusat di Damaskus atau Syria. Dinasti Bani Umayyah ini berkuasa sekitar 90 tahun atau hampir dengan 1 abad, hampir 100 tahun nih, 1 abad, ya, dari tahun 41 sampai 132 Hijriah. Kalian tahu Hijriah? Ya, tahun baru Islam kan, mereka menggunakan kalender Hijriah, atau dalam istilah Masehinya sekarang kan tahun 2020. Ini terjadi pada tahun 661 sampai 750 Masehi, ya, artinya sekitar 1250 yang lewat. Kemudian Muawiyah bin Abu Sufyan ini adalah pendiri pertama. Dia menjabat dari 661 sampai 680 Masehi, artinya hampir 19 tahun, ya.
Kemudian Yazid bin Muawiyah atau disebut dengan Yazid I, ya. Dia menjabat dari tahun 680 sampai 683 Masehi, 3 tahun ya. Kemudian ada Muawiyah bin Yazid, ya, karena namanya sama dengan di atas maka disebut dengan Muawiyah II atau menjabat pada 683 Masehi, cuma 1 tahun ya. Marwan bin Hakam, Marwan I, ya, ini 683 sampai 685, sekitar 3 tahun atau 2 tahun ya. Abdul Malik bin Marwan ini menjabat pada 685 sampai 705 atau bisa disebut menjabat hampir 20 tahun. Walid bin Abdul Malik atau disebut Walid I itu beliau menjabat dari 705 sampai 715. Dia menjabat selama 10 tahun. Kemudian Sulaiman bin Abdul Malik itu beliau menjabat dari 715 sampai 717 atau menjabat selama 2 tahun. Umar bin Abdul Aziz atau Umar yang kedua, karena namanya sudah ada sedangkan sebelumnya, beliau menjabat itu sekitar 715 sampai 720 Masehi dengan durasi masa jabatannya itu sebanyak 3 tahun. Yazid bin Abdul Malik atau Yazid yang kedua itu menjabat dari 720 sampai 724 Masehi atau 4 tahun ya menjabat. Dan Hisham bin Abdul Malik dari 724 sampai 743 Masehi. Ini agak lama ya, sekitar 19 tahunan ya. Kemudian Walid bin Yazid atau disebut dengan Walid kedua menjabat dari tahun 743 sampai 744 selama setahun atau 2 tahun ya. Kemudian Yazid bin Walid I, Yazid III itu disebut beliau menjabat dalam 1 tahun itu 744 Masehi. Dan Ibrahim bin Walid di tahun yang sama juga pada tahun 744 Masehi, kurang daripada 1 tahun ya. Marwan bin Muhammad Marwan II itu menjabat dari 744 sampai 750 Masehi. Jadi selama 90 tahun terdapat 14 kali pergantian kerajaan ya. Bani Umayyah I banyak berjasa dalam pembangunan di berbagai bidang. Muawiyah bin Abu Sufyan misalnya selama menjadi khalifah telah melakukan berbagai terobosan dengan mendirikan lembaga Diwanul Khotam yang tugasnya mencatat semua peraturan yang dikeluarkan oleh khalifah, atau ibaratnya zaman sekarang inilah peraturan-peraturan ya yang ada ditempelkan di tempat-tempat tertentu. Yang kedua ada Diwanul Barid yang tugasnya memberitahu pemerintah pusat tentang perkembangan yang terjadi di semua provinsi. Nah, jadi Diwanul Barid ini pertama dia mencatat apa yang ditulis oleh khalifah tentang peraturan-peraturan. Kemudian Diwanul Barid ini yang akan memberikan surat ada perkembangan peraturan terbaru dari seorang khalifah, dari seorang pemimpin, bahwa peraturan ini harus disampaikan ke seluruh rakyatnya, ke berbagai provinsi. Karena kerajaan Islam yang awalnya sangat luas itu tentunya mereka membutuhkan suatu hubungan di mana saat itu ya tentu nggak ada internet, nggak ada surat ya, maksudnya nggak ada pesan yang sangat cepat, tidak ada petugas yang dikhususkan untuk mencatat-catat seperti ini, sehingga sangat dibutuhkanlah yang namanya Diwanul Barid. Pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan pun demikian, melakukan beberapa terobosan, antara lain memberlakukan mata uang baru dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi ibaratnya sekarang ada uang logam yang menggunakan atau uang kertas yang menggunakan tulisannya itu pakai bahasa Arab ya. Karena sebelum Rasulullah ya, uang itu dalam suatu kerajaan tidak menggunakan bahasa Arab ya.
dengan menggunakan bahasa-bahasa yang terdahulu dan memperlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi atau bahasa internasionalnya, bahasa untuk dalam beradministrasi dalam pemerintah Islam, karena jangkauan Islam ini sangat luas ya. Jadi dalam satu kepemimpinan dinasti Muawiyah itu semuanya harus berbahasa Arab dalam berbicara, dalam melaporkan, dalam membuat surat, dalam membuat aturan dan lain-lain. Selain itu, Khalifah Abdul Malik bin Marwan juga melakukan pembenahan dalam sistem administrasi pemerintahan untuk pelayanan kaum muslimin. Semasa Walid bin Abdul Malik juga menjabat melakukan beberapa terobosan dengan membangun jalan raya, ya sudah mulai dibangun, pabrik-pabrik, gedung-gedung pemerintahan, masjid-masjid, panti-panti untuk penyandang cacat, ya, atau panti duafa, ya. Boleh dikatakan bahwa pada masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik, keadaan negara sangat tentram, makmur dan tertib. Selain itu, Khalifah Walid bin Abdul Malik juga melakukan perluasan wilayah kekuasaan dari Afrika Utara menuju wilayah barat daya benua Eropa pada tahun 711 yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, keadaan rakyat semakin diperhatikan. Khalifah Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai khalifah yang sangat jujur, sederhana dan bersahaja serta bijaksana. Umar bin Abdul Aziz sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Sebagai khalifah, Umar bin Abdul Aziz melakukan terobosan-terobosan antara lain mengembalikan harta yang bukan haknya. Jadi kalau misalnya ada yang mencuri, maka dia melakukan terobosan untuk mengembalikan kepada pemiliknya. Kalau ada yang mencuri, maka dia akan kembalikan kepada orang yang dicuri. Memecat pegawai yang tidak cakep atau pegawai yang tidak mampu melakukan tugasnya dan menyelewengkan kekuasaannya. Nah, jadi kalau ada pegawai-pegawai yang menyelewengkan kekuasaannya, berlaku sewenang-wenang, maka dia akan pecat dengan tegas dan memfokuskan pelayanan kepada rakyat miskin, ya. Kemudian dinasti Bani Umayyah II, ya. Jadi setelah terjadi 90 tahun dinasti Umayyah I, ternyata mereka gak bertahan selebih lama lagi. Ada ceritanya, itu ketika Bani Abbasiyah berhasil merebut Bani Umayyah, ya. Umayyah ini didirikan oleh Muawiyah, kerajaan yang didirikan oleh sahabat Nabi. Kemudian ada Abbas, ya, Ibnu Abbas, ini adalah juga periwayat hadis. Akan tetapi keturunan dari Abbasiyah ini, keturunan dari Abbas ini, keturunan daripada Rasulullah SAW. Beliau ini adalah ibaratnya itu sepupunya Nabi, ingin mendirikan sebuah kerajaan yang didirikan oleh sahabat Nabi. Sedangkan Umayyah ini didirikan oleh sahabat Nabi. Tentu beda. Akhirnya dinasti Abbasiyah berhasil merebut kepemimpinan daerah yang ada di Damaskus yang dipimpin oleh Umayyah, ya. Para pembesar pemerintah Bani Umayyah ditangkap dan dibunuh. Namun ada salah satu tokoh yang selamat, yaitu Abdurrahman. Ketika keadaan negaranya genting akibat peperangan, Abdurrahman berhasil meloloskan diri dan mendirikan dinasti Bani Umayyah yang kedua yang berpusat di Andalusia atau Spanyol. Dinasti Bani Umayyah II berlangsung bahkan lebih lama daripada dinasti Umayyah I, 756 Masehi sampai 1031 Masehi, dipimpin oleh 16 khalifah, ya. Nah, jadi berdiri sekitar 300 tahun atau sebanyak 3 abad. Nah, yang nanti akan dibahas nanti pada materi berikutnya. Nah, setelah didirikan dinasti yang kedua, dinasti Umayyah kedua, ini dipimpin oleh 16 khalifah. Yang pertama yang tadi berhasil kabur, yaitu Abdurrahman Ad-Dakhil, mampu mendirikan suatu kepemimpinan tapi di daerah Eropa, Andalusia atau Spanyol, ya. Abdurrahman Ad-Dakhil ini mendirikan, hidup berkuasa pada tahun 756 sampai 788
cukup lama ya. Kemudian Hisham bin Abdurrahman atau disebut dengan Hisham yang pertama itu mendirikan sebagai pemimpin itu pada tahun 788 sampai 796 Masehi. Ada Al-Hakam bin Hisham ya. Kalau kalian lihat ini yang namanya karena ini adalah dinasti Umayyah. Dinasti itu adalah kerajaan. Maka orang yang menjabat sebagai kerajaan gak seperti di Indonesia ya, bahwa pemimpinnya itu boleh siapa saja. Tetapi kalau dinasti itu harus berdasarkan keturunan ya. Saat dinasti Umayyah 1, maka keturunan Muawiyah yang menjadi raja-raja. Termasuk juga di dinasti Muawiyah 2 ya. Yang mendirikannya adalah Abdurrahman, kemudian keturunan atau garis keturunannya yang akan menjadi pemimpin dalam dinasti Umayyah yang kedua. Al-Hakam bin Hisham atau disebut dengan Al-Hakam 1 itu mendirikan pada 796 sampai 822 Masehi. Ada lagi Abdurrahman Al-Awsat, disebut dengan Abdurrahman 2, mendirikan pada tahun 22 sampai 852. Ya. Kerajaannya lebih lama dan khalifahnya lebih sedikit. Berarti di sini mereka menjabat rata-rata juga cukup lama. Ini aja hampir 30 tahun. Lumayan lama. Pokoknya sampai beliau meninggal, rata-rata seperti itu. Raja itu diganti sampai meninggal. Itu adalah salah satu ciri-ciri kepemimpinan dalam bentuk kekerajaan. Saat raja mati, maka yang anak atau keluarganya yang akan menjabat sebagai kepemimpinannya. Ada Munzir bin Muhammad. Beliau menjabat dari 886 sampai 888. 2 tahun aja dia menjabat. Mungkin beliau meninggal, wallahu alam ya. Ada Abdullah bin Muhammad menjabat sebagai 888 sampai 912 ya, sekitar 4 tahun ya. Abdurrahman An-Nasir atau Abdurrahman yang ketiga itu menjabat dari 912 sampai 961 Masehi. Yang ke-9 ada Hakam Al-Muntasir atau Hakam 2 tahun 961 sampai 976 Masehi. Ada Hisham yang kedua, beliau menjabat tahun 976 sampai 1009 Masehi. Ada Muhammad yang kedua tahun 1009 sampai 1010 Masehi, cuma 2 tahun ya. Sulaiman tahun 1013 sampai 1016 Masehi. Ada Abdurrahman yang keempat, dia mendirikan dari tahun 1016 sampai 1018 Masehi. Dan Abdurrahman yang kelima dari tahun 1018 sampai 1023 Masehi. Dan Muhammad yang ketiga mendirikan dari tahun 1023 sampai 1025 Masehi. Dan yang terakhir ada Hisham yang ketiga mendirikan menjabat dari tahun 1027 sampai 1031 Masehi. Para khalifah yang menjabat pada dinasti Bani Umayyah merupakan khalifah yang berpengalaman dalam bidang politik, sehingga banyak dari mereka mencatatkan sejumlah kemajuan. Misalnya, Khalifah Abdurrahman Ad-Dakhil dengan melakukan terobosan bidang administrasi dan tata pemerintahan, militer hingga pendidikan yang dibuktikan dengan membangun Masjid Agung Cordoba sebagai pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Ya, dimana kalau zaman Rasulullah itu pusat pendidikan itu ya di masjid. Ya, nggak ada tempat pendidikan kayak sekolah, nggak. Mereka belajarnya di masjid. Mereka ibadah di masjid, kemudian di sela-selanya mereka menuntut ilmu di masjid. Kemudian perkembangan Islam pada masa dinasti Bani Umayyah di berbagai bidang ya. Pada masa dinasti Bani Umayyah terdapat perkembangan dalam berbagai bidang. Perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam ya, artinya makin luas daerah-daerah yang Islam, dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan pada masa tersebut terjadi di berbagai bidang sebagai berikut. Yang pertama dalam bidang ilmu pengetahuan, itu dalam ilmu tasawuf. Kalian tahu tasawuf, ada kitab tasawuf atau ilmu-ilmu yang dimana bagaimana kita ini lebih menuju kepada akhirat, lebih menuju kepada Allah ya.
tidak mengutamakan dunia tetapi lebih mengutamakan akhirat. Saat kita mengutamakan akhirat, maka dunia akan mengikuti kita. Maka berkembanglah kitab-kitab atau keilmuan muslim pada dinasti Bani Umayyah di bidang tasawuf. Ini contohnya ada Muhammad ibnu Abdullah Misra al-Batini, Sa'id Musayyib, waqaf tahun 91 Hijriah atau 710 Masehi, adalah murid dari Abu Hurairah. Tahu Abu Hurairah? Yaitu periwayat hadis terbanyak atau disebut dengan sahabat Nabi yang selalu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang ketiga, ada Hasan al-Basri, lahir di Madinah tahun 21 atau 642 Masehi dan meninggal di Basra pada tahun 110 Hijriah atau 729 Masehi. Sufyan as-Tsauri lahir di Kufah tahun 97 sampai 161. Ada Sufyan as-Tsauri juga ya. Nama lengkap beliau ada Abdullah Sufyan bin Sa'id as-Tsauri. Nah, itu adalah salah satu perkembangan ilmu pengetahuannya. Selain ilmu tasawuf, ada juga ilmu qiraat. Ilmu qiraat itu adalah ilmu membaca Al-Quran. Ya, pada masa Bani Umayyah terdapat tokoh yang sangat terkenal dalam bidang qiraat. Contohnya ada Abu Amr Dani Utsman Ibnu Sa'id, di mana ia telah menulis 120 buku. Salah satu karyanya adalah Al-Amuqni wa At-Taisiri. Nah, itulah salah satu ilmu qiraat yang terkenal pada dinasti Bani Umayyah. Yang ketiga, ada ilmu bahasa dan sastra. Ilmuwan muslim bahasa dan sastra. Kalau kalian mengenal sastra, itu lebih contohnya adalah seperti puisi atau cerita-cerita zaman dulu. Itu sastra ya, karya-karya sastra. Tentunya Islam juga memiliki karya-karya seperti itu. Pada masa dinasti Bani Umayyah antara lain ada contohnya pengarangnya Abu Al-Khalidan, Abu Amr ibn Muhammad, Nu'man bin Bashir Al-Ansari pada 65 Hijriah sampai 680 Masehi, Qais bin Mulawah atau cerita Laila Majnun, Laila dengan Qais, ya, cerita cinta mereka. Al-Akhtal 95 sampai 710 Masehi, Abul Aswad Al-Duali 69 Hijriah dan Jarir 792 Masehi. Perkembangan yang keempat itu ada tentang ilmu sejarah. Ilmuwan muslim dalam bidang sejarah pada masa dinasti Bani Umayyah antara lain seperti contohnya Abu Marwan Abdul Malik Ibnu Habib, Ubaid bin Syariyah Al-Jurhumi dengan karyanya Al-Muluk wa Akbar Al-Mughdi, dan Suhara Abdi yang menulis buku Kitabul Amsal. Nah, ini adalah salah satu perkembangan yang luar biasa pada masa sejarah dinasti Bani Umayyah. Nah, untuk berikutnya masih ada banyak perkembangan lagi, itu seperti ilmu kedokteran, ilmu tafsir dan fikih, dan bahkan hadis-hadis. Nah, mungkin itu saja dari saya untuk materi pada halaman 55. Nanti akan dilanjutkan pada minggu depan oleh Bapak Qurtubi. Mungkin itu saja dari Bapak. Salah kata mohon maaf. Oh ya, sebelum itu kerjakan tugas di samping ini ya, tulis di buku tulis, lalu dikumpul pada form pada deskripsi pada video ini yang form pada biasanya. Itu saja dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.